Henshin! Bejibun, info gila-gilaan di tanggal penayangan Summer Movie. Dan ini dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang masih ada aja. Dan Ana bahkan baru bisa syuting itu sekarang karena sibuk banget ngurus update yang banyaknya nggak main-main ya. Makanya Ana juga bawel guys dari kemarin. Jangan lupa tanggal 25 itu Movie Gabu udah tayang di bioskop Jepang. Tanggal 25, tanggal 25, tanggal 25. Ya orang movie-nya aja tayangnya di bioskop Jepang, kita di Indonesia bisa apa? Ya memang kita itu belum bisa nonton movie-nya. Tapi info-info yang keluar di hari penayangannya ini nih yang nggak bisa kita lewatkan. By the way, habis pembahasan ini akan ada pembahasan Terebikun dan pembahasan update lainnya mengenai Movie Gabu ya. Jadi siap-siap aja guys ya. Dan yang bakalan Anda bahas nanti Terebikunnya kualitasnya sudah HD. Anda pastikan kalian enak banget nontonnya. Dan juga untuk update-update lainnya Anda usahakan ini ya bisa di-up secepat mungkin lah ya hari ini ataupun beberapa hari ke depan ya. Soalnya banyak banget. Langsung aja ke berita paling hot hari ini ya. Sudah terkuak main karakter alias MC dari Kamen Rider Zetsu bernama Baku Yoruzu yang diperankan oleh seorang aktor bernama Ryutaro Imai. Bocornya atau terkuak pertama kali ini tuh nggak secara official, tapi lewat sebuah selebaran atau pamflet dan difoto sama orang. Patternnya ini sangat sama dengan Gabu kemarin, di mana di hari penayangan Summer Movie ya, si Soma yang diperankan oleh Hidekazu Chinen bocor lewat cara yang sama. Berarti lagi movie apa tuh ya? Lagi movie Gachard berarti ya, Gachard ya, Future Daybreak ya. Nah, barulah setelah itu ada pengumuman secara official ya, beberapa jam setelahnya keluar lah di sini. Dan Ana udah up semuanya di fanpage. Apakah nama aktornya kalian pernah dengar sebelumnya? Yes, jadi ya teman-teman, sesudah teaser kedua kemarin, nama aktor ini tuh jadi perbincangan hangat di rumornya. Bahkan sampai banyak juga yang menyamakan beberapa bagian wajahnya dengan si model yang ada di teaser kedua. Seperti kayak dagunya, bentuk mulut, dan lain-lain ya. Ternyata memang benar guys. Sepertinya yang di teaser kedua itu ya si Ryotaro Imai yang jadi model peraga dalam rangka memamerkan Zetsu drivernya. Jadi soal nama Ryotaro Imai ini mungkin yang lebih mencintai Japanese dorama dan juga yang lain-lain ya. Pasti tahu lah ya soal si aktor ini ya. Jadi kalian boleh kasih info lebih juga. Gimana first impression kalian buat MC-nya Zetsu yang akan kita lihat 1 tahun ke depan nih? Karena Ana udah up duluan di fanpage, Ana tuh bisa lihat duluan juga respon-respon yang komentar di situ. Mayoritas sih pada oke ya. Banyak yang bilang juga ini Aceng versi 2 lah vibe-nya. Ada yang bilang juga kayak Kotaro Minami. Kalau kata Ana juga malah kayak Shiko di Ryu Soldier tapi dengan sentuhan lebih cool dan kalem ya. Tentu Ana juga oke-oke saja ya. Kita belum lihat dia aksinya gimana, gelagatnya gimana, cara berbicaranya seperti apa karena baru bisa melihat hanya dari gambar-gambar aja. Sepertinya ini sih akan jadi MC yang cool ya terlihatnya ya. Nah gimana nih? Pada lega nggak nih semua? Jadi muka seriusnya itu udah cukup oke. Pas agak tersenyum juga oke. Tahu kok Ana juga ya, semuanya itu udah malas dengan MC seperti si Ono. Nggak usah disebutin namanya ya. Jadi kalau mau ceria dan penuh semangat ya pengennya at least kayak Soma lah ya. Nggak cringe dia kan ya. At least soal ini udah aman dan banyak yang satu selera ya soal MC-nya Zetsu ini. Karena ini kan krusial banget. Kita bakal sering lihat dia teman-teman 1 tahun ke depan. Karena ini temanya juga agent. Jadi emang cocoknya kita itu dikasih sama lead karakter yang cukup serius dan cool seperti ini. Kita lihat outfit agennya juga sama seperti yang ada di teaser kedua ya. Kemeja putih, celana hitam dengan penambahan beberapa belt di bagian kemeja atau badannya ya. Dan juga ya ini terlihat seperti kayak seragamnya Corps di Attack on Titan. Dari gaya rambut juga mirip sama si model di teaser kedua dan juga dia itu menggunakan cincin di jari telunjuk tangan kanannya. Apakah semua agen juga akan seperti si Baku ini outfitnya? Kita nantikan saja. Dimana kan ada prediksi juga agent atau rider itu bakalan banyak ya. Melihat namanya lagi yaitu Baku Yoruzu. Ada teori menarik nggak nih? Kalau penamaan Soma kemarin kan ada teorinya, dimana namanya ini ada kesinambungannya dengan bagian tubuh, yaitu perut. Karena tema Kamen Rider Gabu sendiri ya memang ke situ. Ini belum ada teorinya secara official, jadi Ana inisiatif cari sendiri. Kalau kita telah lagi arti nama Baku ini, apalagi in Japanese ya, Baku ini tuh merujuk pada makhluk mitologis pemakan mimpi buruk dalam cerita rakyat Jepang. Ana jabarkan lebih luas lagi yang sumbernya dari Wikipedia ya. Baku adalah yokai dalam cerita rakyat Jepang yang namanya terinspirasi dari makhluk dalam cerita rakyat Tiongkok dengan nama yang sama. Dia digambarkan sebagai makhluk yang memiliki tubuh beruang, berkepala gajah, bermata badak, ekor lembu, dan bercakar harimau. Baku juga dijuluki sebagai pelahap mimpi atau Dream Eater
Ia oleh sebagian masyarakat diyakini sebagai binatang suci, pelindung umat manusia, dan dipuja karena memiliki kekuatan kebaikan. Ia mengawasi manusia dan bertindak sebagai roh penjaga dengan melahap mimpi manusia, khususnya mimpi buruk. Balik lagi ke deskripsi pertama guys ya. Pemakan mimpi buruk, dream eater. Udah ini mah gila Pak, nemu loh teori begini, inisiatif sendiri. Sesuai dengan temanya Zetsu, dunia mimpi, Kamen Rider atau agent yang bertarung melawan entitas bernama Nightmare atau mimpi buruk. Sudah sangat jelas penamaannya kenapa Baku. Ya karena si Baku Yorozu ini tuh yang akan melawan para Nightmare. Dia adalah Kamen Rider pemakan mimpi buruk ini. Dream Eater guys, sekali lagi. Sedangkan untuk nama Yorozunya itu bisa kita artikan berbagai macam atau mencakup semua. Kalau sebagai angka, Yorozu bisa diartikan artinya 10.000. Ini sumbernya dari Google aja teman-teman ya. Jadi nama ini tuh kayak ngasih kesan luas, banyak, atau serba bisa. Sudah ini. Udah ngelihat looknya yang cool kayak tadi, ya mungkin menjawab juga kenapa namanya Yorozu ya. Karena ada kemungkinan serba bisa MC-nya. Karena kan MC-MC seperti kayak Mamang Sukasa lah, Tendo lah, Aceng lah, berasa kayak serba bisa gitu ya MC-nya ya. Si pelahap mimpi yang serba bisa. Itulah arti nama dari Baku Yorozu yang bisa kita uraikan. Dan serius, ini Anda inisiatif loh nyari sendiri guys ya. Ketik-ketik aja di Google Baku Japanese meaning, Yorozu Japanese meaning. Dan inilah yang Anda temukan. Semoga juga ngasih insight ke kalian ya. Kita juga hanya bisa melihat sebatas di gambar saja ketika si Baku ini memasangkan Zetsu driver di dadanya dan memutar kapsem yang sudah terpasang di situ. Sepertinya sih posenya bakalan simple dan gak terlalu lebay ya melihat penggunaan Zetsu driver yang sudah kita ketahui sejauh ini. Jadi ini kan pamfletnya itu ada 2 halaman. Nah, coba kita bahas halaman lainnya dan juga gambar lainnya di sini. Di halaman yang kiri ada Zetsu Physicam Impact dan terlihat juga ada scene di mana dia itu sedang melawan salah satu keroconya Karies ya. Jadi salah satu antagonis di Gabu. Berarti benar ya, Zetsu itu emang muncul sebagai cameo di Summer Movie Gabu. Udah nanti bentar lagi ada nih rekaman bioskopnya ya yang direkam diam-diam. Dan yang tadi, yang foto si Baku Yorozu itu yang kalian lihat ya. Nah, itu dia itu Henshin di movie Gabu ini. Ada deskripsinya juga tuh. Mari langsung kita terjemahkan juga. Seorang agent dari dunia lain, seorang pahlawan tak dikenal yang muncul dalam mimpi. Namanya adalah Kamen Rider Zetsu. Muncul sebagai seorang pemuda bernama Baku Yorozu. Apa identitas dan tujuan aslinya? Dan mengapa ia muncul dalam mimpi? Semua misteri akan terungkap di bulan September. Program baru Kamen Rider Zetsu akan mulai tayang di TV Asahi secara nasional mulai bulan September 2025. Di bagian pojok kanannya kita juga bisa melihat Bang Yanto. Versi dunia alternatif bisa dibilang yang kayak kegirangan melihat Zetsu yang beraksi ini. Bang Yanto versi yang ini kayaknya bakalan lebih kocak ya. Mau diserang sama kroco-kroconya Karies, tapi si Zetsu itu datang nyelamatin. Aksi Zetsu di movie Gabu ini nggak cuma pakai form Physicam Impact aja sepertinya, tapi ada form Technolom Stream juga yang beraksi. Selalu seperti ini. Kayak cameo Ghost juga di movie-nya Drive, Surprise Future ya. Sempat berubah kan ya. Jadi Newton Damashi. Terus Zero One jadi Flying Falcon juga di movie-nya Zio ya. Jadi ada variasi form lainnya yang berusaha dipamerkan juga sama mereka di sini. Gimana Zetsu ini bisa muncul? Apakah kalian penasaran? Nah, udah ada nih yang kasih bocoran. Di dunia paralel, nah di sini aja ditulisnya dunia paralel ya. Hanto pingsan dan bermimpi di bawah pengaruh prajurit Muter. Baku atau Zetsu memasuki mimpi Hanto dengan memanipulasi ruang dan melipat jalanan untuk menyerang seperti di film Inception, mengalahkan para Muter. Muter yang dikalahkan dalam mimpi juga dikalahkan di dunia nyata. Ada penerapan yang menarik nih ya, soal masuk ke dunia mimpi orang-orang tertentu. Zetsu yang muncul dalam wujud manusianya dulu pertama kali juga mendobrak kebiasaan di cameo yang munculnya itu selalu udah dalam wujud ridernya untuk ngasih kesan misterius. Sebenarnya soal ini agak kurang konsisten ya. Jadi Gabu itu muncul di movie Gachard kan ya ada somanya ya kan nolongin si Mas Bengkel. Terus Gits di movie Revise nggak ada acengnya kan udah dalam wujud rider ya. Ya kadang lebih banyak nggak adanya sih ya, apalagi di Reiwa ya. Jadi Heisei Phase 2 tuh banyak munculnya dengan wujud manusianya duluan. Jadi kayak apa ya bisa dibilang ya, kayak balik lagi aja gitu ke zaman Heisei Phase 2. Sekarang mari kita intip sedikit profil dari si Ryutaro Imai ini. Ini Anda langsung ambil dari website agensinya ya. Jadi agensinya itu namanya Ohta Production. Jadi sekali lagi ingat bagi yang tahu aktornya ini info lebihnya karena kan ya katanya udah main di berbagai macam dorama. Silakan kalian kasih info lebihnya di kolom komentar ya. Oke, Ryutaro Imai lahirnya itu 2 Juni 2025. Masih 20 tahun coy.
Tempat lahirnya itu di Saitama Prefecture, golongan darah A, dan dia itu punya hobi atau special skillnya di berenang. Jadi berenang itu nggak cuma hobinya loh guys ya. Di sini dia itu udah dapetin berbagai macam penghargaan loh. Kalian cek aja ke website agensinya ya. Sedangkan untuk hobinya bermain bersama anjing. Terus ada apa nih? Game competition with family. Oh, jadi ya game-game gitu ya sama keluarga. Terus ada nih slicing with survival knife. Ini hobi yang sangat aneh sekali. Survival knife itu kayak pisau-pisau ya gitulah, pisau-pisau tentara ya bisa dibilang ya. Terus dia hobi nge-slicing gitu guys. Terus ada hobi maraton juga, mendengarkan musik dan juga mengendarai sepeda. Punya tinggi 181 cm, lumayan tinggi juga, dan berat 61 kg. Oke, mantap. Jadi tinggal kita tunggu aja dia muncul di presscon dan di trailer nanti. Dan seiring dengan si MC-nya Zetsu ini yang sudah dikuak, production staff-nya juga sudah diurutkan di sini. Tapi belum ada penulis utamanya. Jadi sabar guys ya. MC udah, tinggal kita tunggu penulis utamanya siapa ya. Jadi untuk sutradara, benar sesuai rumor, ada Bapak Kazuya Kamihoriuchi ya. Jadi tentunya kan si Zetsu ini banyak memakai teknologi LED screen di bagian belakang ya. Karena Kazuya Kamihoriuchi ini sempat nukangin King Ouja, makanya dia juga ya nukangin si Zetsu ini yang penerapannya juga katanya bakalan mirip seperti King Ouja, yaitu menggunakan LED screen. Ya semoga lebih halus lagi ya. Dan untuk action director, bukan Koichi Sakamoto ya, tapi ada Jun Watanabe dari Japan Action Enterprise. Nama ini udah sering banget Anda dengar. Dan untuk produsernya ada Bapak Toshinari Yanaka ya. Jadi ini main produsernya. Jadi beliau ini tuh pernah jadi asisten produser untuk seri X8 sama Build ya. Terus produser asisten juga buat Kamen Rider Outsiders. Nah, kenapa dipilihnya si Bapak Toshinari Yanaka? Anu pernah jabarkan alasannya. Karena bersinggungan sama penggunaan AI. Ya, itu dia. Dan untuk asisten produsernya ada Yosuke Minato. Ini kalau nggak salah dia main produser di Gachart ya sebelumnya ya. Dan ada nama-nama lain yang di telinga Anda sih agak sedikit asing ya. Ada Sota Takasaki, ada Rewa Awane. Dan untuk bagian musiknya ada Hiroshi Takagi dan juga Tsuyoshi Sakabe. Ini maksudnya Go Sakabe kah? Gila sih kalau Go Sakabe lagi guys ya. Dan untuk shoot aktornya, penasaran kan siapa Zetsu ini? Ternyata bukan Yuya Nawata, melainkan Kenta Nita. Jadi ini list-list dari staffnya ini sesuai rumor semua loh. Tapi Ana harap ya semoga ya bukan Yuya ya penulis utamanya ya. Dan selain Kenta Nita nih, ada nama Masashi Takada, Kenya Saito, Kitamura Kai, dan juga Shigeki Ito ya. Dan Anda mau bahas sedikit ya soal movie Gabu nih ya. Kalau masih ngebahas soal movie Gabu, ini juga baru dikuak ya, baru hari ini ya. Ada Kamen Rider baru bernama Kamen Rider Karya C3, C1 itu ya. Terus ada perilisan DX-nya juga. Mungkin ini Anda bakalan bahas di video yang terpisah lagi, disatuin sama ada Terebikunnya ya. Ada juga beberapa scan gambar Zetsu dari majalah The Magazine of Sci-Fi Image yang memperlihatkan beberapa font Zetsu dan juga gear sekaligus senjatanya. Dimana ini Anda akan bahas pas bahas Terebikun aja ya. Dan juga Anda udah terjemahkan secara manual interviewnya si MC Zetsu ini ya di Kamen Rider Official dan udah dipost di fanpage. Jadi silakan kalian cek teman-teman ya, dapat insight lebih. Dimana si Ryotaro Imai ini tuh ngefans katanya sama Kamen Rider Double ya. Dan juga untuk info pressconnya nih langsung Anda umumkan dan dicatat tanggalnya ya. Presscon dari Kamen Rider Zetsu akan diadakan pada tanggal 7 Agustus 2025 jam 11 siang waktu Jepang. Gak akan ada nobar ya Pak, copyright ya. Jadi nanti kalian tinggal tunggu aja hasil pressconnya ada apa aja. Yang udah pasti itu bakal menguak lagi cast-cast lebihnya, ada siapa aja. Heroinnya pastikan kalian tunggu-tunggu ya. Terus juga ada opening lah. Terus juga ada trailernya ya. Terus ada apa lagi? Ya lumayan banyak lah ya. Yang terutama pengen Anda lihat itu pastinya cast-cast lainnya ya. Selain si Ryotaro Imai yang udah diumumkan sebagai MC dari Kamen Rider Zetsu. Good luck buat Ryotaro Imai 1 tahun ke depan. Kita semuanya ya udah pada positif. Udah ngasih impresi-impresi yang bagus juga ya. Melihat looknya yang cukup keren juga. Anda juga ada optimisme tinggi tapi tetap ekspektasi tetap direndahkan ya. Apalagi kalau ada seri Kamen Rider baru mulai. Begitu aja guys ya, ditunggu untuk update-update selanjutnya. Dan Anda mau langsung lanjut ngedit dan juga nge-script lagi ya. Jadi ditunggu aja untuk uploadan selanjutnya ya. Jadi silakan kalian komentar di bawah sesuai konteks guys. Like, share, subscribe. Bye-bye.